Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita saksikan ceramah dari Buya Syakur Yasin dengan tema Melihat dengan Basiroh. Sebelumnya marilah kita berselawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan. Orang itu diuji untuk diangkatkan derajatnya di sisi Allah. Bagaimanapun setiap kenaikan pangkat, kenaikan golongan itu tidak lepas harus diuji. Ujian itu untuk adanya kenaikan kelas, kenaikan pangkat, kenaikan golongan. Kalau kamu tidak mau diuji, berarti kamu tidak ada niatan kepengen naik pangkat. Tapi yang jelas anak sekolah kepengen diuji karena kepengen naik, tapi bapaknya nggak mau naik pangkat, melarikan diri ketika diuji. Malah mintanya jangan sampai saya diuji. Kalau orang tidak mau diuji artinya tidak pengen naik. Resiko kehidupan, setiap kenaikan masih ada ujian. Itu logis dan bisa terbantahkan. Para nabi, para rasul itu adalah manusia-manusia yang diuji luar biasa oleh Allah. Andaikan itu ditimpakan atas dirimu, binasalah kau ini. Jadi artinya kekuatan mereka sudah teruji. Bagaimana saya percaya untuk menyerahkan uang 1 triliun kalau aku belum yakin kejujuran? Akan diuji dulu. Ya seperti itulah, belum teruji. Jadi kamu ini orang kuat atau orang lemah, nggak tahu yang belum diuji. Jangan mengatakan kamu anti korupsi, menggebu-gebu. Ternyata setelah kamu dapat jabatan melakukan hal yang sama. Iya kan? Saya pasti kuat, saya tidak akan tergoda dengan wanita apapun yang belum pernah ketemu Syahrini. Sombong loh. Ketemu Mang Opiok sih. Itu baru hari ini. Apalagi ketemu Edwin Venez, apalagi ketemu sama Isabel Ajani. Waduh, kelenger. Yang sehari-hari yang menggoda kamu, narkem, pantas dia tergoda. Nah, iyalah. Jangan dulu terlalu percaya diri Anda orang kuat. Coba dihitung sudah berapa kali engkau menghadapi ujian hidup ini. Dan saya pernah mengalaminya sampai habis segalanya, nol lagi. Dan sampai detik terakhir saya mengatakan, aku tetap seperti ini, tidak akan bergeser sedikit pun. Sampai tantangannya, bakal beli ya, kita mau balik baik. Gitu. Itulah persoalannya. Sampai titik darah penghabisan. Jangan pernah melarikan diri, hadapi saja. Ketika terjadi pertengkaran di rumah tangga, ada masalah suami istri ada. Ini ternyata melarikan diri. Bagaimana cara melarikan dirinya? Manggil lebih. Itu melarikan diri, manggil lebih. Ngapain lebih dipanggil? Itu namanya Anda melarikan diri, tidak mau menyelesaikan persoalan. Untuk itu saya mengatakan dasar pengecut kamu itu. Hadapi itu dengan jiwa besar apapun yang terjadi. Kecuali kalau sudah melanggar syariat, ya silakan. Ya kalau istri kamu segera baru SMS-an saja bisa diselesaikan. Kecuali ketika kamu pulang di ranjang istrimu sedang berpelukan dengan lelaki lain. Itu lain soalnya. Paham nggak? Baru SMS tinggal dibanting aja HP-nya, susah banget sih. Ya harus berani, tapi juga harus berjiwa besar. Kalau sudah yang bersangkutan datang meminta maaf, ya udah selesai maafkan. Itu lembaran lama. Karena kita berkeluarga juga bukan untuk menghadapi masa lalu, untuk menghadapi masa depan. Masa lalu adalah milik kita pribadi masing-masing, dan tidak ada hak siapapun mengorek-ngorek masa lalu kita. Semua orang punya masa lalu, dan itu sangat privacy. Mengerti? Itu aja bersama. Udah? Yasbiruna ma'ahu, mereka tetap bertahan.
bersama Allah. Li'annahum yuriduna wajhahu, karena mereka konsisten ingin mendapatkan ridha Allah. Mereka siap bersabar dalam kondisi apapun, karena mereka punya keinginan yang jelas, yaitu mendapatkan ridha Allah. Itu aja bersama. Idza tamma lahum hadza faqad tamma lahum al-maliku. Kalau ini sudah sempurna, ya sudahlah, sempurnalah untuk mereka bisa bertemu dengan Allah, bisa mendapat ridha Allah. Wa idza lam yatimma lahum hadza i'taqada annahum fi halakin. Maka mereka akan merasakan, habislah gue nih, habislah. Ya, akan menjadi kandas, gagal. Allahumma la halaka ya Allah, mudah-mudahan jangan sampai kita mengalami kegagalan, kehancuran. Nas'alukal qurba minka, mohon kami didekatkan dengan Allah. Wa dhafara ilaika fid dunya, dan kita bisa bertemu denganmu di dunia, wal akhirah. Fid dunya biqulubina, di dunia kita bisa bertemu dengan hati kita, fil akhirati bi a'yunina, dan akhirat kita bisa melihat dengan mata kita. Di hati kita melihat dengan, di dunia kita melihat Allah dengan hati kita, di akhirat kita melihat dengan mata kita. Ini persoalan melihat Tuhan sendiri yang selalu diulang-ulang dalam kajian-kajian tasawuf. Saya tidak menyangkal siapapun untuk mengklaim saya sudah pernah ketemu Allah, silahkan. Karena saya tidak melihat kamu sebagai manusia, tapi saya melihatnya Allah punya kekuasaan yang mutlak, tidak bisa diintervensi. Allah akan memberikan rahmatnya kepada siapapun, dan kamu jangan underestimate. Tidak mungkin si kunyuk seperti ini bisa mendapat pangkat seperti itu. Jangan sombong. Allah akan berikan rahmatnya kepada siapapun, mayyasa, sesuai yang dikehendaki oleh Allah. Hanya karena orangnya itu goblok atau petani ya biasa, gak mesti harus kiai kok. Percaya gak? Iya. Tetapi sekalipun cerita masyhur Kanjeng Nabi bertemu dengan Allah di Sidratil Muntaha, bertemu dengan Allah di headquarternya Allah, di pusat kekuasaannya Allah di sana. Nggak ada masalah, asal ketika ditanya jawabannya seperti ini. Seperti apa Tuhan yang pernah kau jumpai? Ketika jawaban dia tidak seperti apa-apa, bisa benar, karena Allah tidak seperti apa-apa. Kalau seperti ini, wah bohong, iblis namanya. Dan saya sendiri juga ketika ditanya, bagaimana Tuhanmu seperti apa? Saya tidak mampu menjelaskan Tuhan saya. Ya karena persoalannya Tuhan saya tidak seperti apa-apa. Artinya tidak mungkin dibangun dalam imajinasi kita. Tuhan tidak bisa dibangun dalam imajinasi. Jangan salah paham. Kalau saya telusuri, ini persoalannya kadang-kadang dalam akidahnya orang awam itu, Tuhan itu masuk dalam wilayah imajinasi. Berawal dari salah terjemahan, salah penafsiran terhadap Al-Quran dan Al-Hadis. Yaitu ketika Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, mal ihsanu? Qal anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang dimengerti oleh orang awam, anta'budallaha, yaitu ihsan itu mengabdi kepada Allah, ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihatnya. Saya terjemahkan dulu saran keteraknya seperti dalam terjemahan-terjemahan Departemen Agama dan buku-buku yang lainnya. Seolah-olah engkau melihatnya. Wa illam takun tarahu, apabila engkau tidak bisa melihatnya, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah melihat kamu. Kan terjemahannya begitu.
ini absurd ya, kabur semuanya itu nggak jelas. Saya tidak menyalahkan yang menerjemahkan karena saya menduga yang menerjemahkannya nggak paham. Jadi tidak ada kesengajaan untuk menyesatkan akidah. Ya, karena kebodohan itu tidak bisa kita tuntut. Iya, kejahatan itu satu persyaratannya ada niatan untuk berbuat jahat. Kalau kebodohan, la junaha alaikum fima akhta'tum. Oleh karena melihat Allah itu dalam seakan-akan, ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihatnya, maka di situ Tuhan masuk dalam wilayah imajinasi. Ya karena para penerjemah di Indonesia itu tidak ada yang ahli bahasa. Dikiranya ka'anna itu selalu maknanya litasbih. Padahal di sini ka'anna sini yufi itu makna tahqiq. Bukan seolah-olah, tapi dengan dapat dipastikan, yang diyakini ka'anna. Karena kurangnya literatur penerjemah, akhirnya dengan mudahnya ka'anna katarahu, seolah-olah engkau melihatnya. Kalau seolah-olah berarti dibangun dalam imajinasi kita. Seolah-olah, gila juga dipikir. Ka'anna katarahu, engkau yakin, betul-betul yakin melihatnya, itu maknanya. Bukan seolah-olah. Ketika istana Balkis sudah didatangkan oleh orang yang mengerti ilmu kitab, dihadirkan. Lalu Nabi Sulaiman menunjukkan istananya dan berkata, "Ahaza arsyuki, inikah istanamu?" Qalat ka'annahu huwa. Ya memang ini betul-betul istana saya. Mana mungkin orang nggak kenal rumahnya? Kalau kamu nggak kenal rumah kamu, berarti kamu udah gila berarti. Pak Rahmat, ini kak istrimu. Agak-agaknya istri saya langsung minta cerai. Langsung minta cerai. Jadi ka'anna itu litahqiq, bukan litasbih. Iya betul litasbih kalau ka'anna Zaidan asadun. Zaid seolah-olah macan. Tapi di sini adalah litahqiq. Nah makanya ketika tarohu di sini, ar-ru'yahuna muta'alliqatun bil basirah. Melihatnya dengan basirah. Sehingga kamu yakin betul-betul melihatnya dengan basirahmu. Tarahu ay tara rabbaka bi basiratika. Fa in lam takun tarahu, sekalipun engkau tidak melihatnya dengan matamu melihat. Ay fa in lam takun tarahu bi ainika. Fa innahu, maka sesungguhnya Allah taroka, yaroka, melihatmu bi qudratihi, dengan kekuasaan. Bukan dengan matinya, tapi dengan kekuasaan. Harus paham. Jadi tidak semudah itu kita memaknai. Itulah sebabnya teks-teks agama selalu menjadi perdebatan. Ya, karena potensi mereka berbeda. Makanya yang bagus itu memilih pendapat itu jangan dikaitkan dengan relasi-relasi subjektif. Karena golongannya, karena daerah, karena nggak ada urusan. Mencari argumentasi yang terkokoh, nggak ada urusan. Kalau kamu mau bijak, betul gak?